Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang bab elektrokimia. Elektro itu adalah listrik dan kimia itu adalah zat kimia. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang hubungan antara zat kimia dan arus listrik. Nah, elektrokimia ini sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta adalah mengubah reaksi kimia menjadi sumber listrik, sedangkan sel elektrolisis mengubah dari listrik menjadi kimia. Nah, reaksi kimia yang dimaksud di sini adalah reaksi redoks. Di sini reaksi redoks seperti yang kalian sudah pelajari di bab sebelumnya kemarin ya. Nah, di sini contohnya apa? Contohnya misalnya kalau sel volta itu contohnya penggunaan baterai. Misalnya baterai handphone digunakan untuk menyalakan handphone, atau misalnya baterai yang digunakan untuk menyalakan senter gitu. Nah, baterai itu adalah reaksi kimia, reaksi redoks yang terjadi di dalamnya dapat menjadi sumber listrik untuk senter, untuk handphone dan lain-lainnya. Atau misalnya aki adalah sumber listrik yang ada pada kendaraan bermotor. Nah, aki itu sendiri adalah zat-zat kimia. Reaksi kimia apa yang ada di dalamnya? Adalah reaksi redoks. Sedangkan kalau elektrolisis adalah pengubahan listrik menjadi kimia. Di sini contohnya seperti penyepuhan, pelapisan logam. Ini proses mencas aki atau mencas baterai HP. Nah, di sini proses mencasnya, kalau ini tadi proses kerja dari baterai menjadi sumber listrik, kalau ini adalah misalnya dari baterai itu bisa bekerja dari apa? Dari sumber listrik kan? Kita harus cas dulu baterainya. Kalau baterainya udah kosong berarti udah nggak bisa digunain. Nah, makanya baterainya harus dicas dulu. Jadi proses mencas handphone atau mencas baterai itu disebut dengan proses terjadinya proses elektrolisis. Nah, untuk listrik itu dapat adanya arus listrik itu kan harus ada kutub positif dan kutub negatif ya. Nah, untuk kutub positif dan negatif di sini juga ada. Di sini kutub positif itu akan dinamakan dengan katoda, sedangkan anoda adalah kutub negatif, dan ini berlaku untuk sel volta ya. Sedangkan untuk di sel elektrolisis nanti katodanya yang akan menjadi kutub negatif dan anodanya yang menjadi kutub positif. Nah, di sini biar gampang mengingatnya, di sini kapan katoda positif, anoda negatif. Nah, ingat salah satu aja. Kalau di sini kapan, di sini kenapa? Dan akan ingat ini kan. Jadi ingat salah satunya aja, berarti nanti jadi kebalikannya. Misalnya kita ingat sel volta. Di sel volta itu di katoda adalah kutub positif. Berarti kalau di sel elektrolisis katoda itu berlaku sebagai kutub negatif. Gitu ya. Nah, di katoda itu ada menjadi kutub positif dan di sana akan terjadi reaksi reduksi. Tadi kan kata saja reaksi kimianya adalah reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu berarti ada reduksi dan oksidasi. Nah, pada katoda akan mengalami reaksi reduksi dan pada anoda akan mengalami reaksi oksidasi. Sama dengan halnya di sel elektrolisis, katoda akan mengalami reaksi reduksi dan anoda mengalami reaksi oksidasi. Nah, biar gampang mengingatnya, karet artinya di katoda reduksi. Kalau di katoda reduksi berarti di anoda oksidasi, anoks. Oke, biar mudah mengingatnya aja sih, ini karet, katoda reduksi, kapan katoda positif, anoda negatif. Oke, sekarang kita lanjut untuk membahas sel volta terlebih dahulu. Sel volta ini adalah reaksi spontan. Artinya spontan yaitu reaksi yang bisa berlangsung sendiri. Sebelum lanjut membahas sel volta, kita harus paham dulu ada namanya deret volta. Deret volta itu apa? Deret volta adalah
deretan logam berdasarkan kemudahan mengalami reduksi atau berdasarkan caranya untuk menangkap elektron. Nah, di sini deret voltanya seperti ini dituliskan ya. Ada logam Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, La, Mg, Al, Mn, H2O, Zn, Cr, Fe, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Oh, ini Fe-nya ada 2 ya, maaf. Nah, kalau bisa dituliskan ini semua itu satu baris gitu, tapi karena kertas ustazah nggak cukup lagi, jadi buat di bawah aja. Jadi susunan deret volta itu adalah dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Anggap yang di bawah ini berada di paling kanan. Nah, untuk apa deret volta ini? Deret volta ini ditemukan oleh yang namanya volta, si volta. Nah, dia membuat deret volta ini untuk memudahkan kita untuk menentukan reaksi apa yang terjadi di anoda, di katoda. Artinya reaksi apa, logam yang mana yang akan menjadi kutub positif dan kutub negatif pada sel volta. Caranya biar mudah mengingat, ini kalau dari cara saja ya. Lihat kalau Bapak Sri Camat nanti lama meninggal, alam mana, air, zaman krisis feodal, canda koni. Nah, ini karena Co sama Ni ini E0-nya cenderung sama, kadang bisa ditukar Co sama Ni, bisa Ni di sini, Co sini, karena E0-nya cenderung sama ya. Jadi canda koni atau Niko, sang pemberantas buta huruf, kerupuk hangus agak pahit, Au. Nah, arti dari deret volta ini artinya semakin ke kiri adalah semakin E0-nya makin kecil ya, E0-nya makin kecil, sedangkan semakin ke kanan E0-nya semakin besar. Tapi ingat, ini untuk perbandingan antara dua jenis logam, bukan misalnya antara Ca dan Na. Mana E0 Ca dan Na pasti di katoda, selamanya Na di katoda, enggak. Tapi ini hanya perbandingan antara dua jenis logam. Jadi kalau misalnya ada dua jenis logam yang dibandingkan, misalnya Ca dengan Mg, berarti Ca nanti yang akan E0-nya lebih kecil, Mg lebih besar, ya kan? Kalau misalnya Mg dengan Al, berarti Al lebih besar, Mg lebih kecil. Tapi kalau misalnya Al dengan Cu, berarti Cu lebih besar, E0-nya, Al lebih kecil, gitu ya. Jadi ini E0 makin kecil, ke kanan E0-nya makin besar. Nah, E0-nya makin kecil ini artinya dia semakin mudah mengalami oksidasi. Kalau dia mudah mengalami oksidasi, berarti dia mudah melepaskan elektron, gitu. Jadi di soal itu kadang dia menanyakan yang mana yang mudah mengalami oksidasi atau yang mana yang mudah melepaskan elektron. Sebenarnya maksudnya sama gitu. Jadi kita harus memahami kata-katanya gitu lah. Terus kalau ditanya dari segi reduktor dan oksidator, masih ingat reduktor oksidator ya? Kalau ditanya reduktor dan oksidatornya, semakin ke kiri maka reduktor makin kuat, semakin ke kanan maka oksidator makin kuat. Jadi kalau misalnya antara Na dan Mg, berarti Na bersifat reduktor makin kuat, reduktornya tinggi, sedangkan Mg oksidatornya yang tinggi gitu. Nah, kalau ditanya di sel volta, yang mana yang akan mengalami kutub negatif atau kutub positif gitu, yang mana yang terletak di anoda, yang mana di katoda. Nah, yang di sebelah kiri cenderung mengalami terjadi di anoda. Na dan Mg, berarti Na-nya adalah reaksi yang terjadi di anoda, Mg-nya yang akan menjadi katoda.
Kalau misalnya Mg dan Cu, berarti Cu-nya jadi katoda, Mg-nya jadi anoda. Jadi tidak selamanya ya. Kalau misalnya Sn dan Pb, Pb jadi katoda, Sn jadi anoda. Oke, gimana? Sudah paham? Selanjutnya kita lanjutkan untuk susunan sel volta. Susunan sel volta itu disusun kayak gini ya. Misalkan kita punya ada dua logam, misal antara logam Al dan Zn. Al itu 3 plus dan Zn itu 2 plus. Nah, ketika dia 3 plus berarti ditambah 3 elektron menjadi Al, dan Zn 2 plus ditambah 2 elektron akan menjadi Zn. Paham ya ini elektron-elektronnya? Karena muatannya 3 plus, biar dia stabil makanya ditambahkan 3 elektron. Ini dua muatannya menjadi 2 elektron. Nah, ini ada enol selnya. Nilai enol selnya ini biasanya sudah ditentukan. Dan ini adalah kalau Al negatif 1,66, enolnya negatif 0,76. Nah, dari angka ini pun kita bisa menentukan mana yang terjadi di anoda dan mana katoda. Kalau misalnya kita udah hafal deret volta, kita bisa tahu Al dan Zn. Misalnya nggak ada nilai nih, Al dan Zn. Tadi mana yang terletak di kiri dan mana yang di kanan? Coba kita lihat. Al dan Zn. Nah, ini ya, Al dan Zn. Al di kiri, Zn di kanan. Berarti Al di anoda, Zn di katoda. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lupa deret volta, tapi ada informasi enolnya, kita bisa gunakan informasi ini. Tadi kan di deret volta itu semakin kiri, enolnya semakin kecil. Nah, antara negatif 1,66 dan negatif 0,76, mana yang paling kecil? Mana yang di kiri dan mana yang di kanan? Oke, yang paling kecil adalah negatif 1,66. Kalau misalkan kita buat garis bilangan ya, negatif 1,66 itu akan paling kiri dibandingkan dengan negatif 0,76. Makanya negatif 1,66 ini akan terjadi di reaksi anoda, dan yang negatif 0,76 akan sebagai katodanya. Dan ingat, anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi, dan katoda itu tempat terjadinya reduksi. Di sini ada Ustazah gambarkan secara sederhana ya. Ini adalah gambaran untuk sel volta. Ada dua tabung, dan tabung ini berisi oleh larutan kimia. Nah, di sini kita punya logam Al, dan yang di kanan ada logam Zn, bentuk batangan logamnya. Dan larutan kimia yang digunakan, karena logamnya Al, maka larutan kimia yang digunakan harus mengandung logam Al. Misalnya kita pakai aluminium sulfat, AlSO4. Nah, jadi di sini akan terurai ion Al3+ dan SO4 3-. Sebelumnya ini ada kaitannya juga dengan larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Jadi kalau untuk di sini kita pakai larutan elektrolit kan ya. Al sama SO4 ini adalah larutan elektrolit, maka dia akan terurai. Jadi ada Al3+ sama SO4 3-. Sedangkan di sini batangannya kita gunakan logam Zn, maka larutannya juga harus mengandung Zn. Misal kita gunakan ZnSO4. Nah, ZnSO4. Oke. Nah, ketika dua logam ini dihubungkan,
dihubungkan, nanti di tengah-tengah dikasih voltmeter. Voltmeter ini gunanya apa? Gunanya untuk mengukur tegangan. Jadi tegangan listrik yang ada. Nah, ketika kita hubungkan, oh ternyata voltmeternya berjalan. Artinya ada arus listrik yang terjadi. Nah, gitu. Jadi voltmeter ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tegangan arus listriknya ya. Nah, bagaimana proses reaksinya yang terjadi? Nah, di sini logam Al dia akan teroksidasi. Logam Al akan mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi artinya dia mudah melepaskan elektron. Dia melepaskan elektron ke Zn. Jadi elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Dari yang mudah melepaskan elektron ke katoda, elektronnya mengalir ke Zn. Kalau elektron terus mengalir ke sini, elektron itu kan sama dengan muatan negatif ya. Jadi kalau muatan negatif dikasih terus-terus ke kanan, artinya di sini akan kelebihan muatan negatif. Kalau dia kelebihan muatan negatif, terus gimana? Nah, ini kelebihan muatan negatif. Sedangkan si Zn ini mana? Zn ini di sini ada ZSO4 akan kelebihan muatan negatif. Nah, muatan negatif ini nanti jadi muatan negatifnya mengalir terus ke katoda. Muatan negatif di katoda di sini akan diseimbangkan dengan di sini ada namanya jembatan garam. Nah, di sini nanti ada bentuk tabung pipa. Nah, di sini di dalamnya ada larutan garam KNO3 yang berbentuk seperti agar-agar. KNO3 ini jika diionisasi akan menjadi K plus ditambah NO3- gitu ya. Nah, KNO3 diuraikan menjadi K plus ditambah NO3-. Nah, tadi kan elektron di sini udah kebanyakan nih elektronnya. Oke, elektron yang banyak di sini akan diseimbangkan atau dinetralkan oleh K plus karena dia kebanyakan elektron atau muatan negatif, maka dia butuh muatan positif. Yang muatan positif itu adalah K-nya. Makanya K plus akan mengalir ke katoda. Nah, NO3-nya kemana? NO3-nya akan mengalir ke anoda. Karena tadi ini udah kelebihan elektron, kan elektronnya negatif, muatan negatifnya dikirim semua ke katoda. Nah, akhirnya dia kekurangan muatan negatif. Muatan negatifnya diseimbangkan oleh si nitrat NO3 yang ke sini. Jadi gunanya jembatan garam di sini ini disebut dengan jembatan garam ya. Jembatan garam di sini untuk menyeimbangkan larutan ini supaya stabil. Jadi begitulah prosesnya yang terjadi. Nah, sehingga di sini ditemukan muatan listrik. Ya. Selanjutnya ini ada reaksi selnya. Reaksi selnya biasanya dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Dituliskan misalnya tadi soalnya seperti ini ya, ada 2 logam. Tentukan siapa yang ada di anoda, siapa yang di katoda. Terus tuliskan bagaimana reaksi selnya dan hasil reaksi selnya. Nah, ini kalau misalnya untuk reaksi selnya cara nulisnya seperti ini. A atau anoda dituliskan langsung. A ini artinya reaksi yang terjadi di anoda, ada adalah Al, tuliskan semuanya. Dan yang di katoda adalah Zn, tuliskan semuanya. Hasil reaksinya adalah kita tinggal jumlahkan, elektronnya nanti akan dihabiskan ya. Dihabiskan ini sebenarnya bisa pakai cara eliminasi, tapi kalau gini aja juga udah cukup. Al jumlahkan yang ruas kiri. Al di sini Al dan di sini ada Zn2+. Dan yang di ruas kanan ada Al3+ ditambah Zn. Oke. Nah, secara umumnya seperti ini memang. Di anoda itu selalu karena dia melepas elektron, berarti ada elektron selalu di sebelah kanan.
Sedangkan kalau katoda itu elektronnya selalu terletak di sebelah kiri karena dia menangkap. Ini proses penangkapan, ini proses pelepasan. Oke. Dan ini emang selalu ya dalam reaksi redoks itu letak antara elektron itu pasti ada kiri dan kanan. Jadi hati-hati kalau misalnya kamu di kanan dua-duanya, oh berarti jangan-jangan ada yang salah gitu, perlu dicek lagi. Selanjutnya ini untuk notasi selnya. Kalau tadi cara penulisan reaksi sel, kalau ini adalah notasi sel. Notasi sel itu artinya cara penggambarannya, penggambaran secara singkat sel volta. Digambarkan seperti ini. Anoda, terus garis. Di sini tuliskan reaksi anoda, terus garis reaksi ion anoda. Garis 2. Garis 2 ini menandakan jembatan garam. Terus ada ion katoda, garis 1 katoda. Nah, di sini anodanya tadi kan logam Al ya, logam Al. Ion anoda, kalau ada ion katanya berarti ada muatannya. Nah, di sini Al3 plusnya, jembatan garam baru Zn2 plus, katodanya Zn. Jadi kalau misalnya di soal digambarkan seperti ini berarti kita udah tahu, oh ini yang ditanyakan tentang sel volta gitu. Di anodanya Al, katodanya Zn. Nah, ini catatan selanjutnya ada aliran elektron mengalir dari anoda ke katoda. Nah, ini untuk menghitung N0 selnya atau beda potensialnya. Berapa beda potensial Al dan Zn? Nah, caranya ada 3 rumus. Pakai salah satu aja boleh. N0 katoda dikurangi N0 anoda, atau N0 reduksi dikurangi N0 yang mengalami oksidasi, atau N0 yang besar dikurangi N0 yang kecil. Nah, kamu enak yang mana? Karena di katoda itu pasti mengalami reduksi dan pasti nilainya N0 nya lebih besar. Ini makanya ada 3 rumusnya. Sebenarnya salah satu aja. Kalau saya sih lebih enak pakai N0 besar kurang kecil. Jadi ingat aja besar kurang kecil. Nah, yang paling besar tadi nilainya mana? Negatif 0,76 kan? Dibandingkan negatif 1,66. Makanya jadi dikurangi. Negatif 0,76 dikurangi negatif 1,66. Hasilnya jadi positif 0,9 volt. Nah, kalau hasilnya positif itu artinya reaksi berjalan spontan. Kalau nanti hasilnya negatif berarti dia tidak spontan. Oke, ini untuk menghitung beda potensialnya. Coba dipahami dulu pelan-pelan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan di WA Ustazah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.